Waktu ucap ditungtung alam kehirupan, diwanci perang peting, bulan sama gerhana, siluman nulu mampah pada hayang nginum getih di gunung Basma, ngagebur burung api. Desa Salebu itu sudah ada tercatat dalam kisah Gunung Candana, itu baik dari era mitologi, kemudian dari era sejarah itu 700 Masehi itu sudah ada desa Salebu itu. Tetapi namanya mungkin waktu itu belum Salebu dulu namanya, tapi di era itu sudah ada manusia itu yang bertempat tinggal di Gunung Candana. Gunung Candana itu kalau orang sekarang itu menyebutnya Gunung Padang, kalau orang zaman dulu itu kita menyebutnya Gunung Candana. Itu sudah ada pemukiman manusia di era Hindu-Buddha itu sudah ada. Nah, kalau berdasarkan cerita-cerita yang ada pada sejarah Kerajaan Daya Luhur, yaitu pada tahun 1607 itu Masehi. Jadi itu pada masa pemerintahan Dalem Nyakrawati atau putra dari Panembahan Senopati, yaitu Mas Jolang, ayah dari Sultan Agung itu. Pada waktu itulah pada zaman peperangan penyebaran kekuasaan Mataram ke daerah Cirebon, kemudian perkampungan itu dalam kepentingan peperangan itu dibakar dan terbakar selama seminggu katanya itu. Seminggu sehingga menjadi abu katanya itu. Sampai menjadi abu. Kemudian dari atas abu reruntuhan itu, yaitu pada tahun 1607 lalulah dibangun sebuah desa baru, yaitu yang disebut kemudian dinamakan Desa Salebu. Jadi Salebu itu sendiri berasal dari kata musnah menjadi abu itu. Itu kalau berdasarkan kepada makna katanya. Kemudian bahasanya ya sebenarnya itu bahasa Kawi juga Salebu namanya. Bahasa Kawi, bahasa era Majapahitan juga itu Salebu. Bahasa Sunda juga Salebu itu. Sama gitu. Kemudian lebu itu kan abu artinya. Lebu itu kalau dalam bahasa Sunda itu artinya abu. Jadi Salebu itu musnah menjadi abu. Itu maknanya seperti itu. Kalau desa Salebu di masa lalu, saya akan mengatakannya di masa lalu itu desa yang sangat terkenal sebenarnya itu desa Salebu itu di dalam dalam kisah-kisah orang-orang yang memahami tentang budaya atau daerah-daerah di tanah Daya Luhur atau Kabupaten Cilacap di masa lalu gitu ya. Itu diantaranya adalah bagaimana disakralkannya Gunung Candana itu, Gunung Padang itu terlalu itu sangat banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan, sehingga daerah Salebu itu, orang Salebu itu begitu dihormati sebenarnya kalau zaman dulu itu, begitu dihormati oleh orang-orang tanah Daya Luhur karena mereka itu memiliki pusakanya itu Gunung Candana itu. Gunung Candana adalah salah satu pusaka tanah Daya Luhur yang sangat dihargai kalau dalam itu, karena di sana dulu pada era zaman Hindu Buddha atau era Puraga, kalau orang Daya Luhur bilang itu di sana itu ada perhumaan yang sangat bagus. Kalau zaman dulu itu ada sebuah area perhumaan di mana setiap orang yang melintasi Pulau Jawa itu pasti singgah di sana. Pas waktu singgah di sana pun, di sana itu ada namanya sebuah mandala atau sebuah tempat perguruan gitu yang bernama Kutama Jangkar. Kalau zaman dulu itu di sana itu orang itu biasanya belajar kepada pada resi yang ada di sana. Itu kalau di era masa lalu itu cukup terkenal itu kalau Gunung Candana itu, termasuk Desa Salebu juga dalam sejarah Daya Luhur gitu ya. Salah satu posisi kadipaten juga dulu, kadipaten yang dipimpin oleh Ki Adeg Ciluhur itu dari putra Raja Gagak Ngampar. Itu adalah salah satu ibu kota dari daerah yang kita dikenali dengan kadipaten itu, Kadipaten Majenang dulu. Dulu ada dua kadipaten, yaitu Candi Kuning dan Candi Laras. Itu yang posisinya itu di Desa Salebu dulu itu. Dulu ibu kota sebuah kadipaten dulu itu. Pada era kerajaan Daya Luhur atau era pajajaranan gitu, seperti itu. Di Gunung Candana pangerenan anu sae sarupa kembang tujuh
Ping angin nu ngahiliwir pulo Nusa Kambangan ningali ka kidul selok sagara. Budaya-budaya yang ada pada di daerah saya, di daerah Selebu yang pernah saya hadiri waktu itu diantaranya adalah sedekah kupat. Sedekah kupat itu dilaksanakan kalau di daerah yang sebelah utara desa Selebu, yaitu di sekitar Limbangan Luhur ya, dusun Limbangan Luhur. Kemudian di kaki Gunung Candana itu pada bulan Sapar akhir, yaitu pada akhir bulan Sapar atau pada Rebo Wakasan itu biasanya dilakukan sedekah kupat di batas-batas desa. Sedekah bumi, kemudian sedekah di keramat itu masih ada, yaitu sedekah. Kemudian sedekah hutan juga ada di sana, itu sama bulan Sura juga. Di sedekah hutan di kaki Gunung Candana berdasarkan orang-orang tersebut ada, biasanya dilaksanakan di bulan Sura. Kemudian kalau sedekah sedekah bumi juga bulan Sura. Kemudian sedekah sedekah yang di keramat itu biasanya di bulan Mulud. Di bulan Mulud itu ada. Itu adalah kalau acara-acara adat. Sedangkan kalau acara-acara keagamaan itu udah jelas, kalau di desa Selebu itu jelas lebih banyak lagi, mungkin pada bulan Mulud yang sifatnya acara-acara keagamaan sepertinya juga banyak juga seperti itu. Sadayung Yaksya putra pinuh ku kawani